Kamboja. Di beberapa hari lalu sudah dibahas tentang kasus kematian Ibu NN di negeri ini. Tapi sekarang masih di Kamboja lagi dengan kasus yang sama, yakni kematian. Kematian kali ini merupakan kematian gadis kaya raya yang bekerja sebagai streamer sekaligus influencer. Dia merupakan solo player dan kematiannya pun masih penuh tanda tanya. Kenapa dia bisa mendadak meninggal? Apakah dihabisi, diracun, atau sebagainya? Inilah kisah selengkapnya. BJ Ahyong, seorang streamer dan influencer dari Korea Selatan yang memiliki 250.000 pengikut di Instagram dan 150.000 di aplikasi streamernya yang terkenal, yaitu disebut Shop Live. Shop Live ini dulunya bernama Afrika TV. Namun entah kenapa tidak ada penjelasan yang pasti sebabnya namanya diganti. Lalu aplikasi ini diganti nama menjadi Shop Live. Aplikasi ini model seperti TikTok yang dimana laris di Korea untuk streaming dan juga mencari popularitas seperti joget, mukbang, dan lain-lain. Dan kadang juga ada konten gak senonoh di sini. Biasanya banyak artis Korea yang memperkenalkan diri mereka melalui aplikasi ini sebagai bentuk debut mereka sebelum masuk ke dalam dunia entertainment. Termasuk BJ Ahyong ini juga memanfaatkan aplikasi ini untuk mencari popularitas. Maka dari itu, gadis kelahiran 11 Juni 1990 ini, dia sering menjadikan pekerjaannya sebagai streamer sekaligus influencer di aplikasi ini. Sempat mengungkapkan kalau dia berencana dari hasil streamernya ini dia akan mengelilingi dunia dan berwisata ke berbagai negara dengan bekerja keras dari pekerjaannya sebagai streamer di sini, di mana uang untuk berkeliling dunia didapat dari bonus hasil streamernya sebanyak 80% untuk Ahyong dan 20% untuk perusahaan. Dan ini terwujud setelah dia pada akhirnya memutuskan untuk liburan ke Kamboja. Entah apa yang menarik di Kamboja sampai dia memutuskan untuk mengawali liburannya di negeri satu ini. Masih belum ada kejelasan tujuannya dia pergi ke Kamboja yang berakhir pada petaka panjang ini. Lalu, pada tanggal 2 Juni 2023, Ahyong pergi ke Kamboja. Di sana, dia berangkat dengan sendiri dan menginap di rumah salah satu rekan Koreanya yang tinggal di Kamboja. Mereka mungkin sudah saling calling sebelumnya. Dan sebetulnya, jika merekam dari riwayat kejadian yang serupa, di mana sebelum kejadian BJ Ahyong ini, ada juga seorang Korea yang ditemukan tak bernyawa melompat dari lantai 24 di salah satu apartemen di kota Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Kasusnya hampir serupa dengan BJ Ahyong. Dia dikabarkan mengalami suatu gejala langka yang berakibat dirinya menghabisi nyawanya sendiri, lalu lompat dari ketinggian, dan dia bernama Jar, yang berusia 31 tahun. Kejadian itu di tahun 2020. Namun, masih simpang siur beritanya. Apa yang menjadi alasannya kenapa dia menghabisi nyawanya begitu saja? Dan belum terkenal seperti kasus Ahyong ini. Mungkin karena Ahyong juga seorang selebritis di Korea. Jadi, netizen mungkin mempertanyakan, kemana Ahyong ini kok nggak ada kabar? Lain lagi, kalau dia mungkin hanya orang biasa, seperti kasus sebelumnya, mungkin kurang begitu viral. Nggak dijelaskan di mana Ahyong menginap. Namun, dia ditemukan sudah tak bernyawa dan dibungkus semacam terpal berwarna merah. Dia mengambang di selokan di salah satu desa di Kecamatan Kandal, Kota Phnom Penh pada tanggal 6 Juni 2023. Sebetulnya, Ahyong pergi ke Kamboja
bersama satu rekannya untuk menemaninya selama perjalanan yang enggan memberitahu dengan alasan trauma terhadap kejadian. Dan rasa trauma ini membuat kepolisian Korea dan Kamboja curiga jika dia mungkin sengaja menghabisi Ah Heong. Namun, kepolisian Kamboja perlu mengusut lebih dalam motif di balik penghabisan ini. Gak lama, rekan yang menemani BJ Ah Heong itu buka suara. Jika di tanggal 3 Juni, sore hari, Ah Heong sempat mengeluhkan sakit karena belum terbiasa hidup di iklim panas seperti Kamboja itu. Dan rekannya menawarkan Ah Heong pengobatan di salah satu rumah sakit di kota Phnom Penh. Namun, Ah Heong menolak tawaran itu karena dia yakin bisa selesaikan sendiri. Baru besok hari di tanggal 4 Juni, tepat jam 3 sore, dia mengunjungi salah satu klinik swasta yang dikelola oleh Pak Sutri dari Cina, yang berumur keduanya 30 tahun, bernama Liu Sha, yang merupakan suami, dan Tayan yang merupakan seorang istri. Di jam 4 sore, dikabarkan Ah Heong sempat pertama kali masuk ke dalam ruang klinik itu untuk berkonsultasi sekaligus pemeriksaan dan meminta resep. Namun, hingga jam setengah 6 sore, Ah Heong tak kunjung kembali. Lantas ini menimbulkan kecurigaan. Beberapa saksi mata mengakui jika klinik itu sempat matikan lampu sekitar maghrib. Namun, mereka menyalakan lagi setelah Isya. Dan gak ada tanda-tanda aktivitas di dalamnya. Ruangan tertutup rapat. Sepasang kekasih Cina itu tak menunjukkan aktivitas sama sekali di dalam ruangan. Lalu pada besok harinya, tanggal 5 Juni jam setengah 1 siang, Toyota Prius biru keluaran 2007 berada di samping klinik tempat pasangan Cina itu bekerja. Sedangkan Tainan dan Liu Sha dengan cepat-cepat memasukkan terpal berwarna merah seperti ada mayat di dalamnya. Lalu mereka pergi menuju sebuah hutan yang berada di Kecamatan Kandal, masih berada dalam ibu kota Phnom Penh, untuk membuang jenazah Ah Heong. Besok harinya lagi, Ah Heong ditemukan oleh seorang pekerja konstruksi yang hendak memperbaiki saluran pipa. Dikarenakan pipa ada yang macet, dia memutuskan perjalanan 40 menit dari pusat kota Phnom Penh untuk mencari sumber kemacetan resapan air itu. Dan di situ dia kaget ketika melihat ada sebuah terpal membungkus sesuatu yang aneh di atas got, yang membuatnya dia curiga jika ini nggak beres. Dan rupanya setelah dilihat isinya, merupakan seorang wanita yang bertubuh sedikit kecil, namun berkulit putih pucat. Mungkin dia kekurangan darah. Dan lalu, ia segera melaporkan ini semua kepada kepolisian. Dan polisi segera mengidentifikasi jika mayat itu bukanlah orang Kamboja asli. Awalnya polisi nggak mengetahui siapa mayat ini. Namun setelah dilihat dari pengakuan beberapa orang yang mengetahui namanya dan ditelusuri dari rekam jejaknya, rupanya dia merupakan seorang selebriti online yang bernama Ah Heong, berasal dari Korea Selatan. Polisi pun segera mengotopsi jenazah BJ Ah Heong. Dengan hasil terdapat pembengkakan wajah di fraktur rongga mata, ada juga bekas luka bakar di sekujur tubuh, dan patah di tulang leher yang cukup fatal. Polisi meyakini jika jenazah itu kerap kali diracuni dan ditaburkan zat-zat aneh kalau dilihat dari tekstur warna kulitnya. Mungkin ada juga penyiksaan. Selain itu, polisi juga yakin jika jenazah itu sudah terendam air selama 24 jam lebih, yang menunjukkan kalau jenazah ini sudah dibuang kemarin atau beberapa hari lalu. Lalu dari hasil sidik jari, polisi bisa mendeteksi jika pelakunya mungkin gak asing dari situ. Selain itu, berkat cerita dari teman Korea Ah Heong yang berada di Kamboja,
sempat menuturkan jika Ah Hyong kerap kali ke klinik dengan alasan sakit setelah beberapa hari mengunjungi Kamboja. Di situ teman Ah Hyong menunjukkan lokasi klinik tempat Ah Hyong berobat. Dan setelah polisi mengetahui lokasi kliniknya, baru polisi segera menginterogasi sepasang pasutri dari Cina itu. Jika mereka mengakui sempat memberikan obat kepada Ah Hyong. Namun gak lama, seusai diberi obat, Ah Hyong langsung mengalami kejang dan mulutnya langsung berbusa. Di situ, Liu sempat memberikan oksigen. Namun nyawanya tetap gak bisa diselamatkan, yang membuat seketika Ah Hyong mati di tempat. Lalu gak lama, mereka membungkus jenazah itu dengan terpal dan membawanya ke hutan terdekat. Dikarenakan takut akan ada pemeriksaan besok. Namun versi mereka saat sudah di penjara dan diinterogasi langsung oleh tim investigasi langsung dari Korea, mereka membuat pengakuan yang berbeda. Kalau mereka sempat menerima keluhan dari Ah Hyong, kalau Ah Hyong sendiri sempat pusing. Dan mereka menyuntikkan serum ke dalam tubuh Ah Hyong yang membuat Ah Hyong tertidur seketika. Tapi gak lama, mulutnya berbusa. Dan mereka segera berikan tabung oksigen. Gak sampai di situ, akhirnya Ah Hyong meninggal di tempat juga. Mereka kerap kali menaburkan garam agar Ah Hyong sadar, tapi itu gak ada efek. Dan dari hasil penelitian sendiri juga mengatakan kalau serum yang dipakai itu berfungsi untuk mematikan malaria di sistem peredaran darah. Tapi karena ini kadar lebih banyak, sehingga memisahkan trombosit darah dan merusak tulang rawan, otot ligamen, dan otot tendon. Maka dari itu, saat polisi Kamboja meminta sampel cairan itu, mereka enggan memberikan. Namun, diketahui saat investigasi, Korea memintanya. Dan sebetulnya, kalau dibilang klinik tempat Ah Hyong berobat itu merupakan klinik ilegal yang belum ada lisensi dari pemerintah Kamboja. Walaupun klinik itu bersebelahan dengan rumah sakit umum daerah atau RSUD Phnom Penh, tapi baru berumur 3 bulan sejak kasus kematian Ah Hyong itu. Kalau Ah Hyong meninggal Juni 2023, maka klinik itu buka pada akhir Februari atau awal Maret 2023. Dan Ah Hyong sendiri mengetahui klinik itu karena suami temannya merupakan orang Cina yang dekat dengan si pemilik klinik itu. Ah Hyong sudah berulang kali pergi ke Kamboja dan mengenal persis si pemilik klinik itu, yang merupakan pasutri muda. Dan tampaknya kalau dibilang Ah Hyong ini merupakan orang penyakitan. Dilihat dari berulang kali dan dia mengunjungi rumah sakit dan klinik, ini setiap pergi ke Kamboja. Dan kemarin tanggal 3 Juni, 2 hari sebelum kehilangannya, dia sempat mengunjungi klinik ini dan berobat. Ini artinya, mungkin bisa saja benar kalau pasutri itu, pemilik klinik itu tidak mengetahui persis reaksi obat pada Ah Hyong. Tapi, yang jadi pertanyaan kenapa mereka mesti harus menyembunyikan jenazah Ah Hyong setelah Ah Hyong tewas. Media Shop Live juga sempat mengkritik jika ada kejanggalan aneh pada pasutri ini terhadap Ah Hyong. Mungkin mereka memiliki salah atau juga sempat terjadi masalah, dan pasalnya ini aneh sekali. Bisa jadi sengaja atau enggak, pasutri itu masih harus dekam di penjara selama 7 tahun. Dan akan diperberat lagi jika ternyata memang benar disengaja yang dapat membuat mereka di penjara seumur hidup. Sedangkan di Korea Selatan sana, orang tua Ah Hyong ini putrinya memaklumkan putrinya untuk dimakamkan saja, tanpa ada perbincangan apa-apa lagi. Begitu juga dengan pihak Afrika atau Shop Life, hanya mengucapkan turut berduka cita
atas kepergian salah satu member Shop Life. Tagar RIP untuk Ah Hyong pun juga bersebaran di mana-mana, di berbagai situs. Dan kematian Ah Hyong bukanlah pertama kalinya kematian orang Korea di Kamboja. Sebelumnya juga ada orang Korea yang mengalami hal sama seperti Ah Hyong. Dan ini masih jadi pertanyaan. Sebab-sebab apakah pasti ada unsur kriminal atau memang sudah takdirnya seperti itu. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan juga memberikan tanggapan positif untuk kemajuan channel ini. Dan karena